Iwas, tersangka pelecehan seksual terhadap 17 perempuan menangis histeris di kantor Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat saat pelimpahan berkas kasusnya. Tersangka tidak mau berpisah dengan orang tuanya karena harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kejari Mataram. Sambil dipeluk kedua orang tuanya, Iwas terus mengiba agar dirinya tidak ditahan Kejaksaan Negeri Mataram. Sementara ibu dan ayahnya terus menguatkan pemuda disabilitas ini untuk tabah dan menjalani apa yang telah ditetapkan. Emosi pemuda 21 tahun ini akhirnya mereda. Di kantor Kejari Mataram ini, Iwas bersama dua orang tuanya mengikuti prosesi penyerahan dari Polda Nusa Tenggara Barat ke Kejari Mataram setelah polisi menyatakan berkas kasus pelecehan seksual yang melibatkan Iwas lengkap. Keterbatasan yang disandang Iwas menjadi salah satu alasan mengapa ia menolak ditahan Kejari Mataram. Ini saya khawatir, ya, bukan gimana-gimana, karena pelaku ini penyandang disabilitas. Ya, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan kemudian ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas kemudian bertahan untuk melakukan tahanan rutan terhadap yang bersangkutan. Sementara Kejari Mataram menegaskan lapas tempat penahanan Iwas telah dinyatakan ramah disabilitas dan lansia berdasarkan hasil peninjauan aparat penegak hukum dan Komisi Disabilitas Daerah. Terkait adanya korban Iwas yang masih di bawah umur, Kejari Mataram mengakui belum bisa meminta keterangan langsung terhadap korban. Ada beberapa korban yang di bawah umur, namun untuk korban-korban tersebut kami belum bisa melapis ke pasal Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak-anak itu juga tidak bisa kami mintakan keterangannya sementara ini, jadi hanya keterangannya akan diwakili oleh pendamping korban. Penyerahan Iwas ke Kejari Mataram setelah polisi menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas perkara yang dinyatakan lengkap. Selain Iwas, polisi juga menyerahkan barang bukti. Dalam berkas, polisi juga menyertakan keterangan 14 saksi kunci mulai dari korban, ahli pidana, dan psikologis. Bahwa terhadap terduga pelaku, itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Kasus pelecehan seksual ini mencuat setelah sejumlah korban melapor ke polisi di pertengahan Desember 2024 lalu. Publik seakan tidak percaya jika pemuda disabilitas dapat melakukan perbuatan layaknya orang normal. Tentu saja, kasus pelecehan seksual melibatkan pemuda disabilitas ini menjadi perbincangan alias viral. Tapi lama-kelamaan kasus ini terbongkar juga. Perilaku sesungguhnya dari sang terduga pelaku yang sempat membuat video pembelaan dan merasa tidak mungkin melakukan apa yang dituduhkan sedikit demi sedikit terkuak. Dari kesaksian korban di Lembaga Perlindungan Saksi Korban, pemuda disabilitas terduga pelaku memanfaatkan kondisinya untuk menjerat korban serta mengancam korban sehingga korban merasa terintimidasi. Seiring viralnya kasus ini, jumlah korban yang melapor ke polisi juga semakin bertambah. Ada 17 korban yang melapor ke polisi dan dari 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Ferry Suli melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.